Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian.
Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3, Terang Matahari. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersekutu di hari dan tempat yang Kau kuduskan ini, menaikkan doa syukur, mengenang segala rahmat dan kemurahan Tuhan, dan mendengar firman. Kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati, agar kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tetap berkumandang dan bercahaya dari dalam hati kami. Jadikanlah kami garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Mampukanlah kami menjadi saksi dan pelayanan kebenaran dan keadilan yang setia dan rendah hati sampai hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu menyangkal diri, memikul salib kasih, dan selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya.
Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tapi orang-orang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut yang kekal yang Bapa membuat, putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Berita pengampunan dosa.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menamakan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah menamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layanan monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKB Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Nya tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Musik aja.
Kembali ke ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon tuluskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan kalau kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Dan sebahagian yang Tuhan berikan berkat-Mu bagi kami persembahkan kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Engkau terima, dan biarlah gereja bisa mengelolanya dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi, kiranya Tuhan juga memberkati. Ampuni kami dari segala kekurangan kami dalam memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita menghantarkan kesaksian pujian kor atau vokal group dari formasi lingkungan 3.
karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan. semua karena Tuhan, Semua karena Tuhan. semua karena Tuhan, Semua karena Tuhan. semua karena Tuhan. Semua karena semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya, Ini semuanya, ini semuanya, ini semuanya, ini semuanya. Untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan.
Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 116 ayat 1 dan 5, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Engkau yang disembah dan dipuja, karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, semua karena pertolongan-Mu. Dan hari ini Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bela pujian kami ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, sebagai kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Bahkan kami semakin kokoh di dalam iman. Biarlah Engkau tenangkan hati dan pikiran kami, seluruh umat-Mu. Biarlah mereka boleh menikmati sabda-Mu dan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah hati kami, inilah seluruh kehidupan kami. Bahkan ruangan ini, tempat ini di dalam kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada minggu ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Saya tetap mengajak kita untuk membaca secara bergantian karena nats ini cukup panjang sedikit. Saya membaca ayat genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil sampai selesai nanti ayat 37. Dengan judul perikopnya adalah perempuan Siro-Fenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia.
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Pada hari ini kita berbicara soal tema Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat rencana Tuhan di balik segala kesukaran dan beban hidup yang sedang kita alami. Saya kurang tahu apa yang menjadi beban hidup, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesukaran dan kesulitan yang kita alami. Tapi kita coba melihatnya bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dari tema ini kita diingatkan kembali firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Apa isinya itu adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi, apapun persoalan kita, apapun problem yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus melihat bahwa Allah turut bekerja dan kita percaya ujungnya nanti adalah kebaikan yang Tuhan rencanakan sendiri dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, namun apa yang membuat kita sering gagal dalam hidup ini? Apa yang membuat kita sering gagal dalam menjalani kehidupan yang berliku-liku ini? Sehingga kita tidak tahan dalam menjalaninya, kita sering sekali menyerah. Jadi kegagalan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan itu karena mudah menyerah. Jadi orang yang mudah menyerah
maka pasti tidak akan melihat kebaikan Tuhan dalam hal apa yang terjadi dalam hidupnya. Bisa mundur pelan-pelan, angkat tangan. Karena begitu berat, karena begitu luar biasanya tantangan yang dialaminya, lalu dia angkat tangan. Dan berikutnya adalah putus asa, tidak ada pengharapan. Bahkan bisa mengatakan Tuhan tidak peduli dalam kehidupanku. Kenapa sampai seperti ini yang kualami? Dan biasanya salu abada fatahisa. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena begitu lamanya dia menjalani penderitaan dan kesukaran dalam hidupnya. Dan berikutnya kenapa kita gagal? Itu karena sakit hati. Dan itulah yang kita pelajari nantinya, kita renungkan nantinya dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bagaimana seorang perempuan yang luar biasa ini perempuan Sirofenesia ini punya pergumulan yang luar biasa, yaitu anaknya sedang sakit kerasukan setan. Saya kurang tahu Bapak Ibu pernah enggak mengalami itu. Tapi kalau tidak pernah mengalami, pernah enggak melihatnya? Karena kita tidak mau mengalami seperti itu ya. Tapi pernah melihat orang yang kerasukan setan, ya itu mengerikan sekali. Kita sangat takut menghadapinya. Ya, jadi kekuatan yang ada dalam dirinya itu adalah ya kekuatan setan. Kalau kita pegang dia atau beberapa orang pun yang memegang dia, maka itu bisa lepas. Ya. Dan itu yang menjadi pergumulan yang dialami oleh perempuan ini, perempuan Sirofenesia ini. Dan dia sudah dengar-dengar soal siapa Yesus. Dia sudah dengar mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dia sudah dengar soal bagaimana Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan banyak keajaiban-keajaiban, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua tadi dalam bacaan yang telah kita baca itu adalah soal seorang yang tuli, yang gagap yang dibawa kepada Yesus dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dan itu adalah pergumulan, itu adalah kesukaran, itulah adalah beban hidup. Tapi mereka tidak datang kepada siapa, tapi mereka datang kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus punya kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, khusus kalau perempuan kerasukan setan ini bisa kita baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya ke-28. Bagaimana seorang perempuan ini luar biasa perjuangannya. Kita lihat kalau kita baca itu Bapak Ibu, karena kalau dalam Matius itu lebih lengkap dia kisahnya. Karena dalam Markus tadi ada sedikit yang hilang. Ya, yang ditulis oleh Markus. Di sana bagaimana perempuan ini berseru-seru kepada Yesus. Tolong aku, anakku kerasukan setan. Berseru. Jadi biasalah kalau ada pergumulan kita, ya datang kepada seseorang atau kepada Tuhan untuk berseru. Dengan harapan bisa dijawab, dengan harapan bisa ditolong Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tidak segera ada pertolongan itu. Bahkan murid-murid ketika mendengar dia berseru-seru, mereka mengatakan kepada Yesus, ya kita usir aja itu orang. Ya, kalau kita baca dalam Matius itu dikatakan, ya Bapak Ibu, dia katakan, kasihilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Dia sudah berseru kepada Yesus ini, tapi tidak menjawab. Bisa saja kalau kita ini sudah mulai putus asa, sudah mulai menyerah seperti yang saya katakan tadi dari awal. Bahkan kita mengatakan, apa sih Tuhan ini? Saya sudah berseru kepadanya, saya sudah datang ke gereja, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa terjadi seperti ini? Kenapa tidak menjawab doaku? Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada yang mengusir. Ya. Dia katakan di sini, ya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sudah tidak dijawab. Ada lagi murid-murid yang tidak peduli dengan keadaannya, dengan kondisi yang dialaminya. Makin hancurlah hidupnya. Kalau kita. Tapi perempuan ini tidak menyerah. Dia punya iman yang kuat. Dia berjuang terus. Dan bukan hanya itu, setelah itu baru berkata Yesus, katanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mengatakan, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Memang Yesus menyadari bahwa dia datang bukan kepada orang-orang di luar orang Israel. Jadi ini tadi orang Siro-Fenesia, orang Yunani. Kalau di Matius itu dikatakan orang Kanaan. Ya, dikatakan maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Yang jelas ini kalaupun berbeda penulisannya, yang jelas ini bukan orang Yahudi. Ini di luar orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, saya diutus itu hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kanaan atau kepada orang Yunani. Itu makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kita ini sudah mulai, ini Tuhan ini milih-milih ini. Dia nggak peduli dengan keadaan saya, dia tidak peduli dengan kondisi yang kualami. Bukan hanya itu, lebih kejam lagi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ini sangat merendahkan. Kalau kita ini pasti sudah putus asa, sudah meninggalkan Tuhan. Noah kenia boy, tinggal upasan nama aku. Sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, perempuan ini mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan disitulah Yesus tergerak hatinya. Dia berkata kalau dalam Matius itu, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat perjalanan yang dialami oleh perempuan Yunani Siro-Fenesia ini, saya kira ini luar biasa ini. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak sakit hati. Ya kadang-kadang karena sakit hati ini bisa kita tinggalkan pelayanan, bisa kita tinggalkan Tuhan, bisa kita tinggalkan persekutuan. Tapi perempuan ini luar biasa. Sekalipun dia direndahkan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti punya belas kasihan. Dan itu terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita maknai dari apa perjalanan kehidupan perempuan ini? Yang pertama, saya mau mengatakan kepada kita, percaya atas kuasa Tuhan. Perempuan ini dia datang kepada Yesus. Perempuan ini dia berjuang dan mendekat kepada Yesus karena punya keyakinan, dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dia tidak menyerah.
Seringkali Tuhan menguji kita untuk melihat kesabaran kita dalam menghadapi persoalan hidup. Kadang kita tidak sabar Bapak Ibu. Tapi perempuan ini luar biasa kesabarannya. Ya. Tuhan sering menguji kesabaran kita. Ia ingin kita tetap percaya meskipun apa yang diharapkan belum terjadi. Mampu enggak kita seperti itu ya Bapak Ibu ya? Walaupun kita sudah berkali-kali berdoa, sudah berbuih-buih mulut kita, ya, sudah terus melayani kita, bersekutu kita di dalam persekutuan di gereja, tapi belum dijawab. Tapi mari kita belajar kepada perempuan ini. Luar biasa, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Kalau kita lihat dalam pemazmur, berkata dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi soal percaya kepada Tuhan, itulah yang memotivasi, itulah yang mendorong perempuan ini tetap dekat kepada Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya, perjalanan imannya, ada tantangan. Itu kan soal perjalanan iman itu Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, mulai dia berseru-seru, mulai ada orang yang mengusir dia, sampai Yesus tidak menjawab apa-apa dan Yesus mengatakan bahwa saya tidak diutus sama kamu, saya hanya diutus di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu dia direndahkan bahwa dia adalah sebenarnya orang kafir, najis bagi mereka. Itu kan perjalanan spiritual seseorang. Itu adalah perjalanan spiritual kita sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita. Apakah kita mundur dalam tantangan-tantangan yang dialami itu? Tapi karena keyakinan dan kepercayaannya, itulah yang membuat dia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi doanya. Jadi mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dialah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu alam semesta ini. Dia mengatur kehidupan kita. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah keberanian untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, yakinilah bahwa Allah itu pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Itu makanya perlu kesabaran dan Tuhan meminta kita harus sabar, sekaligus kita juga harus tekun mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah menjadi perenungan kita, tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah adalah sikap yang penting bagi setiap kita orang percaya. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, tantangan, atau impian tampaknya tidak mungkin tercapai. Sudah mulai kata-kata keluar, saya menyerah. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Namun sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tetap tegar dan tidak mudah menyerah. Mungkin ada tantangan dalam keluarga kita masing-masing. Saya kurang tahu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi persoalan dalam keluarga. Apakah kita menyerah? Mungkin ada tantangan dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Pertanyaannya, apakah kita menyerah? Mungkin ada tantangan dalam segala harapan dan cita-cita kita. Apakah kita menyerah? Hari ini kita diajak, jangan menyerah. Tetap berjuang, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini menguatkan kita dalam segala
tantangan dan rintangan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi perenungan kita adalah dia setia kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Ya, dia tetap lengket kepada Tuhan. Hatinya tetap kepada Tuhan. Kesetiaan melakukan kehendak Tuhan adalah hal penting yang harus kita lakukan. Sebab Allah sendiri tidak pernah lalai dalam memelihara dan menempati janjinya bagi kita. Kitanya yang sering tidak setia. Tuhan itu pasti setia. Ya, kesetiaan kepadanya adalah bentuk ungkapan syukur kita dan sekaligus penghormatan yang tertinggi kepada Allah. Jadi dua tadi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Ya. Perempuan Sirofenesia ini dan seorang yang tuli dan gagap. Benar-benar mereka setia kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa ada pasti terjadi mukjizat dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir saya mau mengajak kita bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah pekerjaan ringan. Saya hanya mengatakan begitu. Menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini memang bukan pekerjaan ringan. Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Dan itu beberapa minggu yang lalu kita bicara soal bagaimana kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita juga bisa siap menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian hidup. Saya mau mengingatkan kita bahwa memang ujian hidup itu selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali kepada tema hari ini bahwa Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Nah, ini kan soal keyakinan, soal iman ini. Bahwa di balik semua yang terjadi, di balik semua kesulitan, di balik semua beban-beban kehidupan kita, ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita tepat pada waktunya. Jadi kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita dan kita semakin kokoh di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang. Sekali lagi, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Mazmur 125 ayat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sabda-Mu yang boleh kami dengar. Kami belajar melalui perempuan Sirofenesia ini yang begitu luar biasa perjuangannya atas pergumulannya yang dihadapinya, yaitu anaknya yang sedang kerasutan setan. Tetapi sekalipun banyak tantangan yang dialaminya, dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memberi belas kasihan kepadanya. Dan Tuhan Yesus telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Engkau telah menyembuhkan
anaknya, dan juga orang yang tuli dan gagap Engkau sembuhkan. Memang hal ini sering sekali menjadi tantangan dalam kehidupan kami ketika kami berhadapan dengan berbagai persoalan. Tetapi di balik itu semua punya rencana Tuhan. Itulah makanya tema hari ini, bahwa segala sesuatu Engkau akan jadikan sebagai kebaikan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan supaya kami tidak putus asa ketika kami mengalami berbagai kesulitan, kesukaran, beban hidup dalam perjalanan kami setiap hari. Kami belajar kepada seorang perempuan yang luar biasa imannya ini, sekalipun dia dihalang-halangi, sekalipun dia direndahkan, itu tidak menjadi penghalang dia untuk tetap percaya dan kokoh kepada Tuhan, bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu kepadanya. Biarlah itu menjadi milik kami, dan iman yang seperti itu menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini Engkau tanamkan di dalam hati kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi benar-benar menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, baikmu terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita marilah menghantarkan pujian untuk Tuhan, vokal grup atau kor dari formasi lingkungan 3.
Biarlah pujiannya menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam ya Ahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Warta Jemaat tanggal 8 September 2024. Para pelayan ibadah pada Minggu 15 September 2024, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH, liturgos Bapak SNK Ama Cladius Zaluhu, dan tata ibadah dalam bahasa Nias. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak tanggal 15 September bisa kita lihat dalam warta jemaat ini. Dan demikian juga pelayan ibadah Minggu tanggal 15 September di pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 15 bisa dilihat dalam warta jemaat ini. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan Peswarawi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 September 2024, setelah selesai ibadah yang bertempat Vokal Group di lantai 2 Gedung Yafet, PSP di lantai 3 Gedung Yafet, dan PSW di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada peserta Vokal Group, PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal tahun 2024, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 8 September 2024, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 2. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 2 di keluarga Ferdi Zendate akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 16 WIB di lantai dasar gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 3. Diberitahukan kembali kegiatan retreat lingkungan 3 BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 sampai dengan hari Senin 16 September 2024 selama 3 hari
di Bumi Prabu Hotel dan Convention Jalan Raya Puncak Gadok kilometer 83, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diharapkan segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti kegiatan retreat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali, kegiatan retreat lingkungan 4 BNKP Jemaat Jakarta telah terlaksana pada hari Sabtu, 7 September 2024 sampai dengan hari ini, Minggu 8 September 2024 di Aries Biru Hotel. Pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH, dengan tema Dalam Kristus Keluargaku Bertumbuh. Rencana kerja dan anggaran komisi-komisi dan panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2025. Diberitahukan kembali kepada masing-masing komisi dan panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi supaya menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2025 kepada Sekretaris Jemaat, batas sampai akhir bulan September 2024. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 12 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ, utusan warga jemaat, Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, dan KSB, beserta koordinator bidang panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi, diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Peneguhan CD. Diberitahukan pelaksanaan peneguhan CD bagi peserta katekisasi CD akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 29 September 2024. Perpanjangan surat tugas guru jemaat dan SK pengurus pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta. Sehubungan dengan surat masa penugasan guru jemaat pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta telah berakhir dan masa berlaku SK pengurus pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta akan berakhir, maka diberitahukan bahwa telah dilakukan perpanjangan untuk 1 tahun ke depan terhadap masa penugasan guru jemaat dan masa berlaku SK pengurus pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 30 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024. Total penerimaan Rp263.961. Total pengeluaran Rp454.531.263. Saldo akhir kas per 6 September 2024 Rp155.918.346.80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga.
Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 2 sampai 8 September 2024, ada 19 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396, ayat 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Kita berdoa dengan kerendahan hati dan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami kembali berseru di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang baik ini Engkau telah anugerahkan bagi kami umat-Mu. Kami menyadari tidak selayaknya kami bisa menghadap Tuhan, karena ada banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan yang kami lakukan. Tapi karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau menyambut kami dengan sukacita. Ya Bapa di surga, apapun yang bisa kami bawa, dengan segala keberadaan kami, pujian yang telah kami bawa di hadapan-Mu, seluruh kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki, kami mohon kiranya berkenan dan menjadi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu yang terjadi, bahwa Engkau akan jadikan sebagai hal yang baik dalam hidup kami. Kami tidak boleh hidup dalam keputusasaan, dan kami tidak mudah menyerah. Kami tetap berpegang bahwa ada Tuhan yang selalu setia, yang selalu bersama memimpin langkah-langkah kami. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan kami ada banyak rintangan,
ada banyak gangguan, ada banyak persoalan, tapi ada Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu menggembalakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa buat seluruh umat Tuhan, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6, dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, lansia. Tuhan berkati seluruh umat-Mu warga Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan yang menyertai mereka dalam menjalani, dalam melanjutkan kegiatan mereka dalam 1 minggu ini. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami hanya percaya ada Tuhan yang lebih mengetahui. Saya berdoa Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Berkatilah keluarga masing-masing, berkatilah anak-anak mereka, dan berkatilah pekerjaan dan usaha setiap pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi beban-beban kehidupan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, baik itu penyakit maupun dalam keluarga maupun dalam kehidupan anak-anak dan juga dalam pekerjaan. Kami hanya percaya ada Tuhan yang membukakan jalan, ada Tuhan yang selalu menopang umat-Mu, ada Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga mereka. Biarlah iman umat-Mu tetap kokoh di dalam Tuhan. Mereka tidak boleh menyerah dalam segala sesuatu yang mereka hadapi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa dan teringat dengan saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Ama Melvin Mendreva yang masih berada di rumah sakit saat ini. Beberapa waktu yang lalu dia sudah dioperasi. Kami hanya percaya Tuhan melakukan mukjizat dalam hidupnya. Engkau boleh memulihkan dan memberikan kesehatan yang sempurna kepadanya. Segala obat-obatan dan tindakan-tindakan dokter Tuhan berkati. Ya Bapa, biarlah keluarga yang mengurus dan yang menemaninya Tuhan berikan kekuatan dan iman yang kokoh. Tetap mereka percaya dan Tuhan yang menjadi pegangan hidup mereka. Saya berdoa juga buat saudara kami, anak kami Kemenangan Jendrate. Beberapa waktu yang lalu dia juga masuk rumah sakit dan sudah pulang ke rumah. Dia sekarang dalam proses pemulihan, Engkau terus memberikan kesehatan. Segala penyakit yang masih ada di dalam tubuhnya Engkau jamah dan Engkau pulihkan, Engkau berikan kesehatan. Demikian juga kami tahan hati mengingat saudara-saudari dan orang tua kami yang ada di rumah karena penyakit. Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans, dan Bapak Ama Iman. Kami terus mendukung mereka di dalam doa. Kami hanya memohon Tuhan tetap memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan kami juga memohon Engkau boleh jamah dan Engkau boleh pulihkan mereka. Kami hanya percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi mereka dalam menjalani setiap hari dalam hidup mereka di mana mereka dalam keadaan sakit saat ini. Keluarga mereka, anak-anak mereka yang selalu menopang dan memberi dan mengurus mereka Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati mereka, mereka bersuka cita Engkau telah menambahkan usia bagi mereka. Dan Engkau berikan kesehatan. Dan Engkau berikan apa yang mereka harapkan. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan hidup mereka untuk memuliakan Engkau. Apapun juga tantangan, apapun juga yang menjadi problem dalam hidup mereka, kami hanya percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan, segala pelayanan yang akan kami lakukan dalam minggu ini. Baik hari ini kegiatan lingkungan 4 retreat mereka boleh berjalan dengan lancar dan biarlah mereka semakin erat persekutuan di dalam setiap lingkungan. Saling menolong, saling membantu, saling peduli. Dan minggu depan ini akan dilaksanakan retreat lingkungan 3. Segala persiapan dari sekarang ini Tuhan berkati. Cukupkan apa yang dibutuhkan
Dan biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, semakin akrab, semakin bersekutu, dan semakin saling mempedulikan, menopang, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap lingkungan. Seluruh kegiatan-kegiatan komisi, seluruh kegiatan-kegiatan lingkungan ya Tuhan, kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam melakukannya, dan juga biar setiap hati rindu untuk bersekutu kepadamu ya Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat segala program pelayanan, segala program-program yang telah ditetapkan di Jemaat BNKP Jakarta. Kami mohon Engkau berkati seluruh majelis jemaat BPMJ dan juga para pengurus komisi. Kami boleh melakukannya dengan tulus ikhlas demi kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati, terutama di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana situasi politik semakin memanas karena kontestasi pilkada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila negara kami dalam keadaan damai, dalam keadaan sukacita, jauhkan dari segala konflik, jauhkan dari segala perpecahan, dan aparat keamanan kami, para pejabat kami, bila mereka di bawah kuasa Tuhan, mereka boleh melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan boleh mereka nanti lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat kegiatan pelayanan di seluruh BNKP. Biarlah Tuhan selalu memberkati para pelayan-Mu dari BPHMS, BPMS, dan seluruh para pelayan yang lain sampai ke lingkungan-lingkungan dan jemaat. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami pulang ke rumah masing-masing. Dan jika ada kegiatan yang lain, terutama kegiatan latihan kor dan vokal group, biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Bapak, seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Engkau juga Engkau berkati, dan terus berikan semangat untuk melayani pada waktu-waktu berikutnya. Dan persembahan yang telah dikumpulkan juga hari ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau terima, dan Engkau jadikan itu sebagai alat-Mu dalam melaksanakan pelayanan di jemaat ini, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang
Shalom. Yahoo. Berjalan dengan juru selamatku. Oke ya. Ku mau berjalan